Ini karena dia sudah terang-terangan nyebut nama saya, pun saya terang-terangan nyebut kelompok ini, kelompok Gaza. Ya, gerakan akhir zaman. Saya selama ini nyebutnya masih sindir-sindiran. Dan mereka sudah catut nama saya dan itu saya nggak ridho. Karena dia terang-terangan mulai memusuhi kita. Saya juga nyatakan saya terang-terangin memusuhi Anda. Jadi orang dia datang kepada saya. Dia ngaku begini, saya ini bukan ahli agama, Buya. Oke. Tapi kalau Buya nggak paham isi mimpi ini, tanya saya. Makanya karena dia terang-terangan nulis segala macam, oke. Kita nyatakan terang-terangan juga. Saya la usaddiq bimahdiyati Muhammad Al-Qasim. Saya tidak percaya sama sekali dengan kemahdian Muhammad Al-Qasim. Masa pengikutnya songong-songong dan emosi begitu? Mimpi-mimpi Al-Qasim itu biasa bagi saya. Saya mengalami itu sering. Mimpi ketemu Rasul itu biasa. Tapi kita nggak ngerasa kita luar biasa. Justru kita merasa, ya Allah, kami nggak pantas dapat ini. Dan kita keep. Bukan kita ember cerita kemana-mana. Apalagi buka di YouTube. Kalau ente Al-Mahdi udah dibunuh oleh Yahudi dari dulu. Ya, saya dituduh oleh kelompok yang memahdikan Muhammad Qasim sebagai orang sombong. Cuma karena saya meragukan kemahdian dia. Loh, dia punya konsep. Jadi kalau nggak percaya sama dia sombong. Itu kaidah dari mana? Kalau ente nggak berhasil memahamkan orang, belum tentu orang itu sombong. Berarti ente yang gagal membawa hujah kepada mereka. Saya nih ngajarin antum belum tasdik, bukan berarti antum sombong kan? Saya bawa berita nih, terus antum nggak percaya, bukan berarti antum sombong, benar nggak? Saya ngomong, saya mimpi ketemu Allah berfirman begini-begini, antum boleh ragu nggak? Sombong nggak tuh? Justru hati-hati, bukan sombong. Yang sombong siapa sebenarnya? Ya. Ini karena dia sudah terang-terangan nyebut nama saya, pun saya terang-terangan nyebut kelompok ini, kelompok Gaza. Ya, gerakan akhir zaman. Saya selama ini nyebutnya masih sindir-sindiran. Dan mereka sudah catut nama saya dan itu saya nggak ridho. Ya. Cuma dengan mimpi antum percaya, dan mimpi itu diceritakan di YouTube. Demi Allah, saya juga punya mimpi-mimpi yang sama. Tapi saya bukan Al-Mahdi. Bahkan saya mengalami dalam keadaan sadar, tapi saya bukan Al-Mahdi. Kalau dia cuma mimpi ketemu Allah, itu mah biasa. Saya bertemu Allah dalam keadaan jaga. Ente percaya nggak? Sholat nggak ketemu Allah. Susah amat ya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu, mereka meyakini mereka mulaqu, liqa dengan Allah dan akan berpulang kepada Allah. Jadi kita ini kalau sholatnya dengan ruh, pasti bertemu Allah. Rasulullah yang mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembahnya seakan bertemu dia, sadar. Aneh ketemu sadar, aneh bukan Mahdi. Dia ketemu mimpi, masa dia Mahdi? Karena dia terang-terangan mulai memusuhi kita. Saya juga nyatakan, saya terang-terangin memusuhi Anda. Ya, jangan sembarangan ngaku-ngaku Al-Mahdi atau memahdikan orang lain. Ini persoalan berat. Ini persoalan akhir zaman. Kita nggak bisa main-main dengan tebak-tebakan dan mimpi-mimpi seseorang. Ya. Jadi orang dia datang kepada saya. Dia ngaku begini, saya ini bukan ahli agama, Buya. Oke. Tapi kalau Buya nggak paham isi mimpi ini, tanya saya. Gitu dia ngomong. Itu ngomongnya kebalik gitu. Kalau ente nggak paham agama, seharusnya ente nggak ngomong begitu. Saya bukan ahli agama, Buya. Kalau saya nggak paham, tolong bimbing saya, begitu seharusnya dong.
Seharusnya kan begitu. Ya, ntar saya dibilang sombong lagi ya. Yang sombong siapa barusan? Dia ngomong bukan ahli agama. Kalau saya nggak paham mimpinya Muhammad Al-Qasim, tanya dia. Siapa yang sombong? Aneh yang sombong apa dia yang sombong? Kalau muka aneh muka sombong wajar, mantan. Mantan orang songong. Sampai sekarang masih ada dikit. Coba antum dengerin ulang. Saya bukan ahli agama. Saya ahli ekonomi, Buya. Kalau Buya nggak paham isi mimpinya Al-Qasim, tanya saya. Lo yang ahli takbir mimpi siapa? Yang punya sanad kitab takbir mimpi siapa? Ente apa aneh? Kan begitu, dalam hati saya ketawa jadinya. Dan kita diamin, kita nggak pernah expose itu secara terang-terangan. Loh sekarang dia ngomong saya sombong. Makanya karena dia terang-terangan nulis segala macam, oke. Kita nyatakan terang-terangan juga. Saya la usaddiq bimahdiyati Muhammad Al-Qasim. Saya tidak percaya sama sekali dengan kemahdian Muhammad Al-Qasim. Masa pengikutnya songong-songong dan emosi begitu? Kalau diskusi biasa aja, nggak usah emosi. Orang nggak percaya, ente sabar buat dia percaya. Ini malah orang kemudian shock, dituduh sombong, kan lucu. Dan sekarang udah banyak tuh mau buat perumahan akhir zaman tuh. Nabi itu ngomong, masuklah ke dalam hutan. Bukan buat perumahan di tengah hutan, sendiri-sendiri di hutan. Ya. Ini sudah mulai meresahkan ya. Mimpi-mimpi Al-Qasim itu biasa bagi saya. Saya mengalami itu sering. Mimpi ketemu Rasul itu biasa. Tapi kita nggak ngerasa kita luar biasa. Justru kita merasa, ya Allah, kami nggak pantas dapat ini. Dan kita keep. Bukan kita ember cerita kemana-mana. Apalagi buka di YouTube. Kalau ente Al-Mahdi udah dibunuh oleh Yahudi dari dulu. Ya. Karena Bukhairah ngomong. Ini sama. Itu makna ismuhu ismi. Ismuhu yuwatu ismi. Nama dia menyerupai namaku. Sesuai dengan namaku. Nama di situ tanda-tanda. Sifat, itu arti nama, itu maknanya. Oke? Maka Nabi Muhammad jika ketahuan oleh ahlul kitab, qataluhu, mereka akan membunuhnya. Sama jika Al-Mahdi ini ketahuan, qataluhu, mereka pasti akan bunuh segera. Paham antum? Jadi kita nggak sembarangan nyari-nyari Al-Mahdi begitu. Ya, mungkin namanya Mahdi kali ya. Ilmunya ilmu Mahdi itu salah satu yang diajarkan adalah bagaimana berkomunikasi dengan alam semesta, supaya nanti jika terjadi pohon berbicara, wahai Muslim, di sini ada Yahudi, kata pohon, ente bisa dengar nggak? Ilmunya itu yang akan dipersiapkan sekarang. Saya tanya itu. Al-Qasim udah ngajarin itu belum? Oh belum, nunggu islah. Kelamaan. Itu ilmu diajarkan sebelum islah. Kalau nunggu islah, nggak keburu. Dajjalnya sudah punya tentara di mana-mana. Dan kita kadang nggak sadar kita bagian dari tentara itu. Yang menyebarkan hoax, kebohongan itu tentara Dajjal semua. Yang membenci zuriat Rasul dan para ulama wali Allah, itu semuanya musuh-musuh Allah, itu Dajjal semua. Yang memusuhi ahlul isnad, orang-orang bersanad dan orang-orang bernasab kepada Rasul, dua aja. Memusuhi orang bersanad kepada Rasul, ulama. Memusuhi orang-orang bernasab kepada Rasul. Ini hati-hati ya.